Halo semua, perkenalkan nama saya Esther Tivanya. Hari ini saya akan membahas bagaimana PTPN3 mengukur resiko bukan sekedar intuisi, tapi melalui angka pasti. Di industri perkebunan, kita menghadapi volatilitas harga komoditas dan dinamika biaya operasional yang tinggi. Itulah mengapa pendekatan terukur sangat krusial untuk menjaga target kinerja kita tetap terrealisasi. Inti dari manajemen risiko adalah kombinasi antara probabilitas dan dampak seberapa besar kerugian finansialnya. Kita membagi kerugian dalam 3 area. Yang pertama adalah expected loss, kerugian rutin yang dikelola lewat pricing dan cadangan laba rugi. Dan kedua adalah unexpected loss, kejadian di atas rata-rata yang membutuhkan buffer modal. Yang ketiga adalah tail loss, kejadian ekstrim yang jarang terjadi, tapi bisa melumpuhkan likuiditas sehingga butuh stres, tes, dan asuransi. Untuk mengambil keputusan yang tepat, kita menggunakan 4 batasan utama. Yang pertama adalah risk capacity, batas maksimum kemampuan finansial kita menyerap risiko. Yang kedua adalah risk appetite, seberapa besar risiko yang berani kita ambil demi mencapai target. Ketiga adalah risk tolerance, ambang batas penyimpangan yang masih bisa kita terima. Dan yang terakhir adalah risk limit, batasan spesifik untuk setiap unit bisnis atau proyek agar tidak melampaui appetite perusahaan. Sebagai contoh, kita menggunakan earnings value matrix untuk melihat potensi penurunan laba akibat fluktuasi harga CPO atau kenaikan biaya pupuk. Dengan data audit 2024, perubahan kecil pada harga jual atau biaya bunga bisa sangat material terhadap laba bersih kita. Jadi mulai saat ini, mari kita menerapkan pendekatan terukur ini di unit kerja masing-masing melalui pengisian risk register yang akurat. Dengan mengatur risiko dalam angka, kita melindungi serta menciptakan nilai bagi perusahaan. Terima kasih. Mengukur risiko dalam angka, probabilitas, dampak, serta implikasinya terhadap keputusan bisnis. Materi ini menekankan pentingnya pengukuran risiko secara terstruktur sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis, khususnya pada perusahaan seperti BUMN. Setiap aktivitas bisnis memiliki potensi kerugian yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama expected loss, yaitu kerugian yang dapat diprediksi, kemudian unexpected loss, yaitu kerugian yang tidak dapat diprediksi. Selanjutnya adalah catastrophic loss, yaitu kerugian yang berdampak besar, sehingga perusahaan perlu menyiapkan strategi pengelolaan yang tepat. Manajemen risiko dijalankan melalui kerangka Enterprise Risk Management atau IRM yang terdiri dari 4 pilar utama, yaitu risk governance, risk framework, risk process, dan internal control system. Kerangka ini memastikan bahwa risiko dikelola secara sistematis, mulai dari identifikasi, analisis, pengendalian, hingga pelaporan. Risiko dalam perusahaan diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, seperti risiko strategis, keuangan, operasional, pasar, dan kepatuhan. Setiap risiko dianalisis berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya, kemudian dicatat dalam risk register sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengendalian. Dalam pengukurannya, risiko dapat dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Salah satu metode kuantitatif yang penting adalah value matrix atau VAR yang digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian secara angka sehingga membantu perusahaan dalam mengantisipasi perubahan kondisi bisnis. Selain itu, perusahaan menetapkan batas toleransi risiko melalui risk appetite framework yang mencakup kapasitas risiko hingga batas operasional. Hal ini bertujuan agar setiap keputusan bisnis tetap berada dalam batasan yang aman dan sesuai kemampuan perusahaan. Kesimpulannya adalah risiko bukan untuk dihindari, melainkan harus dikelola secara terstruktur dengan memahami probabilitas dan dampaknya. Perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, menjaga stabilitas, serta meningkatkan nilai keberlanjutan dan bisnis.